Halo semuanya, kembali lagi di Sekolah Minggu GKI Bungur. Nah, gimana nih adik-adik? Sekolah udah mulai normal, udah mulai sibuk, udah mulai pusing sama sekolah. Lalu, tapi adik-adik gak lupa mengucap syukur sama Tuhan kan? Mari kita renungkan, kita pikirkan setiap hari baru yang Tuhan berikan. Apakah kita sudah mengucapkan syukur kita kepada Tuhan setiap paginya? Mari kita nyanyikan saat pagi hari ku datang lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu. Terima kasih atas hari baru yang telah Tuhan berikan. Biarlah kami dapat terus ingat kepada Engkau. Biarlah kami dapat terus berfokus, mengasihi dan mencintai-Mu senantiasa. Sekarang kami mau mulai ibadah kami ini. Biarlah kami dapat mengikutinya dengan baik. Biarlah kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Biarlah kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik tahu gak kalau adik-adik itu berharga buat Tuhan? Begitu pula Lause berharga buat Tuhan, adik-adik berharga buat Tuhan, semuanya berharga buat Tuhan. Setiap dari kita itu istimewa di mata Tuhan. Mari kita nyanyikan Aku Istimewa. Bukan
selamat siang. Selamat hari Minggu. Saya berharap hari ini adik-adik sehat-sehat dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar satu tokoh yang ada di kitab Hakim-Hakim. Sebelum kita mulai pada cerita Alkitabnya, langsung mau kasih lihat kalian sebuah slide. Nah, slide ini adalah cuplikan-cuplikan perilaku anak-anak yang dibully oleh teman-teman sekolahnya. Nah, biasanya kalau dibully itu enak gak? Enggak ya, pastinya ya. Nah, di sini saya kasih gambar ada anak yang dibully karena bentuk fisiknya dianggap lucu sama teman-temannya. Ada yang kegemukan terus dikata-katain, babon gitu, babon, atau yang pendek dikatain, cebol gitu. Nah, mungkin pada saat diejek seperti itu anaknya cuma ngasih tawa-tawa, tapi dalam hatinya dia bisa sedih ya. Ada juga sekarang anak-anak yang dibully lewat medsos, di Instagramnya dikata-katain, atau di WA grupnya anak itu diejek, dibilangin, aku sebel sama kamu, kita mau temenan sama kamu. Itu kan bentuk bullying juga melalui medsos. Atau ada juga anak-anak yang dikejain sama teman-temannya, jadi dikerjain terus dipermalukan depan umum sampai dia malu banget. Nah, perilaku-perilaku seperti ini membuat anak yang menjadi korban bully itu pasti sedih, merasa diperlakukan tidak adil, merasa kesepian, nggak ada yang mengasihi mereka, nggak ada yang mau temenan sama mereka, dan biasanya mereka akan mengalami luka-luka batin. Dan kalau luka batin ini tidak sempat diselesaikan, ini akan berpengaruh sampai mereka nanti dewasa. Nah, tokoh kita hari ini kita mau pelajari juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, siapa nama tokoh itu? Kita hari ini mau belajar tentang Yefta. Yefta ini berasal dari keluarga yang cukup unik. Yefta mendapat perlakuan yang kurang adil dari keluarganya, bukan cuma teman-teman atau lingkungan rumahnya saja, tapi dari anggota keluarganya dia juga diperlakukan dengan tidak baik. Kenapa begitu? Nah, ayah Yefta bernama Gilead. Yefta lahir dari seorang perempuan yang bukan istri sah dari Gilead. Jadi Yefta suka diejek anak haram, karena mamanya itu seorang perempuan Sunda, atau kalau sekarang dikenal dengan istilah pelacur, perempuan nakal. Nah, karena posisi mamanya ini sebagai perempuan Sunda, Yefta sering diejek, sering diperlakukan tidak adil, dibenci. Bahkan Yefta merasa dia tidak disayang oleh keluarganya sendiri. Nah, ketika istri dari ayahnya yang sah itu punya anak laki-laki, nah Yefta semakin merasa bahwa dia semakin tersingkirkan. Nah, apalagi ketika adik-adiknya sudah besar, nah adik-adiknya juga memperlakukan Yefta dengan tidak menyenangkan. Sampai akhirnya mereka mengusir Yefta dari rumahnya. Adik-adiknya bilang kepada Yefta, kamu bukan anak yang sah dari keluarga kita. Kamu tidak berhak atas warisan kita. Kamu pergi aja. Nah, Yefta sangat sedih sekali dengan perlakuan adik-adiknya ini. Akhirnya dengan hati yang terluka, dengan hati yang sedih, Yefta pergi dari rumahnya. Karena bukan cuma di rumahnya aja dia mendapat perlakuan tidak adil. Orang-orang di sekitarnya pun tidak menerima dia. Orang-orang di sekitarnya suka menyindir, mengejek, membicarakan Yefta di belakang. Akhirnya dia melarikan diri, dia pergi ke tanah Tob. Nah, di sana dia berkumpul dengan kawanan perampok. Nah, Yefta diterima di sana. Dia merasa ada teman, ada orang yang mengasihi dia. Meskipun orang-orang itu orang-orang bukan orang-orang baik juga, perampok. Mungkin di hati kecil Yefta, dia juga merasa tidak damai sejahtera. Tapi sudahlah, di rumah saya nggak dikasihi, di sini seperti keluarga.
Nah, lama-lama Yeftah terbiasa dengan kehidupan para perampok yang ada di tanah Tob ini. Dan lama-lama dia semakin terampil, bahkan dia tumbuh menjadi pemuda yang begitu kuat, gagah perkasa. Dan namanya menjadi terkenal karena dia begitu berani. Orang-orang di mana ketika mendengar nama Yeftah, mereka takut karena Yeftah diangkat jadi pemimpin dari perampok-perampok itu. Nama dia terkenal, tapi bukan dalam hal yang baik. Nah, suatu ketika teman-temannya bilang ke Yeftah, "Yeftah, ada tamu yang mencari kamu." Yeftah bingung, tamu? Siapa yang mencari saya? Kemudian Yeftah menyamperin orang yang mencari dia. Dan dia melihat, saya kenal nih. Dulu orang ini juga suka marahin saya, suka ngata-ngatain saya. Ini tua-tua Gilead. Kenapa dia mau ketemu saya? Lalu Yeftah bertanya kepada tua-tua Gilead, ada kepentingan apa Pak? Bapak kesini? Bukankah Bapak membenci saya? Bukankah Bapak juga telah mengusir saya? Lalu kata tua-tua Gilead itu, benar kami pernah mengusir kamu. Tapi Yeftah saat ini bangsa kita, bangsa Israel, itu sedang diserang oleh Bani Amon. Kami membutuhkan pertolongan kamu. Mau nggak kamu jadi pemimpin kami, jadi panglima perang kita? Terus Yeftah bilang, saya ini kan orang yang kamu buang, orang yang kamu usir. Terus kalau Tuhan memberikan saya kemenangan, kamu akan mengangkat saya sebagai pemimpin kalian. Lalu kata tua-tua Gilead, demi Tuhan yang mendengarkan percakapan kita hari ini, iya kita akan mengangkat kamu jadi pemimpin kita. Lalu Yeftah membawa pergumulannya ini ke hadapan Tuhan. Yeftah ingat Tuhan, bagaimanapun juga dia dibesarkan di keluarga bangsa Israel. Dia sering mendengar bagaimana Tuhan dengan ajaibnya menolong bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel dari lawan-lawannya, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dia ingat itu. Dan dia membawa perkaranya itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di Alkitab mencatat bahwa Yeftah membawa perkaranya ke hadapan Tuhan. Ini artinya apa ya? Kalau saat ini, seperti kita membawa masalah kita ke dalam doa. Kita bisa curhat ke Tuhan, sampaikan Tuhan mau saya berbuat apa ya dalam kondisi seperti ini. Nah, Yeftah pun demikian, dia membawa pergumulannya ini, perkaranya ini ke hadapan Tuhan. Dia mencari kehendak Tuhan dalam hal ini. Apakah Tuhan sungguh mau memakai dia untuk membantu bangsa Israel mengalahkan Bani Amon? Dia menggumulkan ini di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke tanah Israel. Nah, di sana dia memimpin pasukan Israel. Dia mengirim utusan kepada Raja Amon. Nah, terus saya menghadap ke Raja Bani Amon. Dan dia berkata, Raja Bani Amon, kenapa engkau ingin memerangi masa kami? Kami tidak pernah berbuat salah kepada kamu. Tapi apa jawaban si raja? Raja itu bilang, kamu bangsa Israel telah merampas tanah saya. Tanah kami dirampas oleh kalian waktu kalian keluar dari Mesir. Lalu utusan Yeftah ini buru-buru balik lagi lapor ke Yeftah. Lalu Yeftah bilang lagi, tolong sampaikan ini kepada Raja Bani Amon. Yeftah tahu tentang sejarah bangsa Israel. Dan dia memberitahukan utusannya untuk berkata demikian. Bangsa Israel tidak pernah merampas tanah Bani Amon. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun, melewati laut Teberau dan tiba di Kades. Nah, di sana ketika mereka mau melewati kota-kota bangsa-bangsa lain, bangsa Amori, bangsa Moab, bangsa Sihon, sebenarnya mereka minta izin. Boleh nggak ya saya lewat sini? Tapi bangsa-bangsa itu tidak memberikan izin. Bahkan mereka menyerang bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel diserang oleh mereka, Tuhan Allah menolong dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Sehingga tanah tersebut menjadi milik pusaka bangsa Israel. Jadi kamu salah Raja Amon, kita tidak pernah merampas kota-kota itu.
Tapi Raja Amon tidak mau peduli, pokoknya nggak suka dan mau menyerang bangsa Israel. Nah, roh Tuhan itu hinggap kepada Yefta. Akhirnya Yefta memimpin bangsa Israel dan Tuhan memberi kemenangan yang telak kepada bangsa Israel. Bangsa Amon itu terpukul mundur dari bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel boleh menang kembali di bawah pimpinan Yefta. Yefta yang tadinya seseorang yang tidak punya masa depan. Yefta yang tadinya dianggap anak yang tidak berguna, dihina, bahkan diusir, itu Tuhan mau pakai menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari serangan Bani Amon. Nah, adik-adik, kita juga sudah belajar Tuhan bisa pakai siapa saja ya, asal orang tersebut mau percaya, mau taat, dan setia mengerjakan tugasnya. Kita belajar dari Simson. Tuhan memakai Simson, seorang yang punya kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi Tuhan juga memakai Gideon, seorang pemuda yang tidak percaya diri, bahkan ragu-ragu. Tuhan juga memakai Deborah, seorang perempuan, yang pada waktu itu perempuan itu dianggap second citizen, warga kelas 2. Dulu yang namanya perempuan tidak boleh memimpin, tidak boleh berkata-kata. Tapi Tuhan mau memakai perempuan yang dianggap rendah pada zaman itu. Nah, hari ini kita belajar, Tuhan pun mau atau bisa memakai Yefta yang punya masa lalu yang kelam. Nah, Rosa nggak tahu nih hari ini, Rosa nggak tahu adik-adik hari ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan kah? Seperti Yefta, apa kalian merasa tidak dikasihi, merasa nggak punya teman, merasa nggak berarti? Nah, dari kisah Yefta ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tidak melihat kelemahan kita. Yefta pun pernah salah. Ketika dia diusir, dia melarikan dirinya kemana? Ke kawanan perampok. Bukan hal yang benar. Tapi ketika Tuhan panggil dia mau menjawab panggilan Tuhan. Jadi Tuhan mau pakai siapa saja yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Hari ini yang kita mau pelajari adalah 2 poin tersebut yang juga minggu lalu sudah ditekankan oleh sekawan. Poin pertama, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Asal orang tersebut percaya dan mau taat juga setia. Lalu yang kedua, kita itu begitu berharga dan istimewa di mata Tuhan. Bayangkan, kalau kita bukan seorang yang istimewa, apakah Tuhan akan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, kemudian disalib buat kita, orang berdosa? Rasanya tidak mungkin kalau dia tidak mengasihi kita. Kalau kita bukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan, Tuhan tidak akan segitu pedulinya. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan merasa kita istimewa dan berharga, maka dia tidak segan-segan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Oke, nah demikian cerita hari ini. Kita mau belajar dari Yefta yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami begitu berharga dan istimewa di mata Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan kelemahan kami, dengan masa lalu kami yang mungkin buruk atau kelam, tapi Tuhan mengasihi kami dan Tuhan mau memakai kami untuk menggenapi pekerjaan Tuhan. Tuhan, ajar kami mengasihi diri kami sendiri, menghargai diri kami sendiri, sehingga kami boleh
dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami mau taat, kami mau percaya, dan setia menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu, untuk firman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung kembalikan kepada Rasul Fang-Fang. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya untuk kita memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong papa atau minta tolong mama untuk mentransferkan persembahannya ke nomor rekening gereja. Meskipun kita beribadah di rumah, kita juga tetap harus memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan setulus hati kita, karena Tuhan telah begitu baik, Dia telah memberikan anaknya kepada kita. Tidak memandang siapapun kita berharga di matanya. Mari kita angkat pujian Give Thanks. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih karena kami begitu berharga di mata-Mu. Ini ada persembahan kami. Biarlah dapat berguna untuk pekerjaan-Mu saja. Kiranya Tuhan pimpin tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin.